Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kembali lagi kita melanjutkan perkuliahan rekayasa genetik. Di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan sebelumnya kita sudah membahas tentang DNA polimorfisme yang diantaranya itu ada RFLP, VNTR ya, SNP, SSR ya. Sekarang kita akan membahas selanjutannya, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang RAPD, AVLP, SCAR, dan DNA barcoding ya. Untuk sasaran perkuliahannya tentu Anda dapat menjelaskan ya tentang RAPD sebagai penanda genetik, AFLP, SCAR, dan DNA barcode ya. Kemudian dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Oke. Ini yang akan ini beberapa yang belum ya. Akan tetapi lebih banyak DNA polimorfisme ini semakin berkembang ya, metodenya ya, macam-macam ya. Silakan nanti Anda cari di jurnal-jurnal yang sudah mengangkat penelitian tentang DNA polimorfisme. Tapi pertemuan kali ini kita hanya membahas cuman 4 saja. Selebihnya di modul saya sudah jelaskan ya, yaitu RAP karena terbatasnya waktu. RAPD, AVLP, SCAR, dan DNA barcode. Oke. Kita masuk ya, RAPD ya. Apa itu RAPD? Random Amplified Polymorphism DNA ya. Ini merupakan salah satu penanda molekular ya yang banyak digunakan untuk keragaman genetik pada tanaman biasanya. Di sini sistemnya di mana dia memakai basic secara PCR ya, dengan menggunakan primer si pendek yang menempel secara acak pada DNA genom. Jadi primernya ini akan menempel di tempat daerah-daerah yang dikenali pada DNA genom ya. Dan hanya satu primer saja, tidak lebih ya. Nah, primer yang akan terbentuk produk ketika orientasi primer itu saling berlawanan arah ya. Akan tetapi ada beberapa juga kondisi di mana produk itu tidak terbentuk ketika terlalu besar atau berlawanan arahnya itu saling menjauh gitu. Nah, biasanya produknya berkisar antara 1.500 sampai 3.000 maaf ini 1.500 ya, 1.500 base pair ya, 3.000 terlalu besar. Ini saya akan ini. Nah, ini salah satu simulasi ya. Anda bisa melihat ini garis panjang itu diibaratkan DNA genom, kemudian tanda panah yang berwarna kuning itu adalah primer ya, di mana primer tersebut menempel di daerah-daerah yang dikenali ya, yang komplement dengan DNA genom, DNA template ya maksudnya. Nah, di sini Anda bisa lihat mana-mana saja yang akan bisa membentuk produk ya. Nah, bisa Anda lihat di sini bahwasanya DNA yang hanya satu arah saja itu tidak akan teramplifikasi sehingga tidak akan membentuk produk ya. Sedangkan DNA yang akan amplifikasi primer yang membentuk produk itu yang saling berlawanan arah, akan tetapi dia ada titik temunya gitu. Nah, ini Anda bisa lihat. Kalau di sini saya lihat hanya bisa beberapa ya. Hanya satu ini. Kemudian ini 2 juga bisa nih. Ntar, kita akan lihat simulasinya. Nah, ini. Seperti ini adalah salah satu yang tidak akan membentuk produk ya. Di mana dia primer menempel walaupun dia berlawanan arah, tapi dia saling menjauh gitu. Anda bisa lihat, jadi tidak ada kontak ya, pertemuan antara reverse dan forwardnya gitu. Walaupun primer ini hanya satu, tapi kan arahnya tidak berlawanan. Kemudian, nah ini salah satu juga primer yang tidak akan membentuk produk ya, di mana dia satu arah sehingga tidak akan ada amplifikasi di sini. Maksudnya tidak akan digandakan gitu. Nah, kemudian
di antara dua primer yang uh, berlawanan arah itu terlalu jauh ya, lebih dari 3000 base ya. Sehingga ini juga akan membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk proses amplifikasinya. Nah, ini juga akan tidak termasuk terbentuk produk. Kemudian nah, ini adalah primer yang benar ya, di mana jaraknya itu berkisar antara 100 sampai 1500 base pair ya. Anda bisa lihat di tanda yang dilingkari warna merah ini adalah primer-primer yang dapat membentuk produk ya, artinya bands. Ketika diamplifikasi nanti ada bandsnya yang muncul. Nah, masing-masing ini ditandai dengan disebut dengan locus. Ya. Oke, nah ini adalah salah satu di mana amplifikasi tidak terbentuk, tidak terjadi ketika pada suatu situs targetnya itu ada substitusi nukleotida ya, sehingga primer ini tidak complements dengan template-nya. Nah, maka primer tidak akan menempel seperti yang Anda lihat pada kasus primer 2 ya, yang dilingkari, di mana itu ada NIC ya, ada nukleotida substitusi, sehingga antara primer 2 dan 5 itu tidak akan membentuk produk karena primer 2-nya tidak menempel ya, karena ada substitusi tadi. Sedangkan untuk primer 1 dan primer 4 itu membentuk produk ya. Ini adalah pitanya ya. Ini kemudian primer 3 dan 6 ini juga terbentuk amplifikasinya. Kemudian nah ketika fragmen tersebut ya aturannya 2 dan 5 itu membentuk produk, akan tetapi karena ada substitusi nukleotide ya, sehingga produk itu terbentuk ya akan lebih besar ya, akan lebih besar karena amplifikasinya antara primer 1 dan primer 5. Sehingga pada saat sekali running itu bisa dikatakan untuk satu sampel itu menghasilkan pita 1 dan pita 2 ya, ini antara primer 3 dan 6 juga membentuk produk. Kemudian ada proses ya insersi dan delesi ya, dimana ketika suatu daerah yang diapit 2 primer terjadi insersi penambahan cukup besar fragmen DNA, nah ini juga akan menghasilkan produk yang lebih besar gitu. Seperti contohnya pada kasus primer 2 dan primer 5. Anda bisa lihat adanya insersi di sini yang warna kuning ya, sehingga produknya juga membawa daerah insert DNA insert tadi. Kemudian kasusnya pada produk 2 ya, di mana terjadi dilesi di antara daerah yang diapit 2 primer yang saling berlawanan. Dilesi artinya sebagian fragmen itu hilang ya, sehingga produk yang dihasilkan juga akan lebih kecil. Oke. Kemudian ketika suatu daerah yang diapit 2 primers itu memiliki insersi yang cukup besar ya, fragmen yang cukup besar, sehingga memungkinkan untuk kedua primer tersebut ya, antara 2 dan 5 itu membutuhkan energi yang besar untuk mengamplifikasinya, sehingga produknya tidak terbentuk karena ada penambahan yang cukup besar di antara di dalam fragmen yang diapit 2 primer tadi gitu. Sedangkan yang hanya membentuk produk itu adalah pada amplifikasi primer 3 dan 6. Oke, nah ini yang saya jumlah bands itu artinya jumlah pita itu menunjukkan jumlah loci atau lokus pada suatu sampel ya. Kita akan lihat analisis bagaimana analisis RAPD ini. Nah, Anda bisa lihat ini adalah hasil visualisasi DNA dari RAPD ya, di mana Anda bisa lihat di sini garis putih ini merupakan bands ya. Ini adalah plan A ya, ini tanaman A, tanaman B, tanaman C, ini adalah markernya ya. Nah, di sini ada dua tipe pita yang dihasilkan ya, loci yang dihasilkan. Yang pertama itu disebut dengan polymorphic, kemudian ada monomorphic ya. Polymorphic ini di mana loci ini ditemukan pada semua sampel ya.
Anda bisa lihat bahwasanya di monomorphic bands, yaitu tanda panahnya, di mana setiap bands, setiap pita itu muncul pada setiap sampel. Sedangkan yang polymorphic bands itu tidak semua loki itu muncul pada setiap sampel ya. Anda bisa lihat hanya loki yang keberapa nih? Loki yang kedua ini Anda bisa lihat, lokus yang kedua ini Anda bisa lihat bahwasanya hanya muncul pada tanaman B dan tanaman C saja. Kemudian ada loki yang keempat ya, Anda bisa lihat di sini hanya muncul pada tanaman A dan tanaman B saja, sehingga dia dinamakan sebagai polymorphic bands ya. Nah, untuk interpretasi data ketika Anda melihat tampilan band pita-pita yang muncul pada gel ya, itu bisa ini berkaitan dengan ketika kita mengimport data itu ke dalam Excel dan ke dalam softwarenya nanti gitu. Nah, ketika Anda melihat band ya dengan resolusi yang baik, itu bisa Anda interpretasikan dengan skor 1 ya, jelas ya. Kemudian dengan kemudian ada seharusnya ini kan ada bench ya di antara di antara loki ini kan ada bench sebenarnya. Dimana kalau tidak muncul bandnya atau pitanya itu Anda bisa memberi skor 0. Kemudian ada yang smear itu 99 ya. Ini enggak nah ini seperti ini nanti yang akan dihasilkannya. Ini adalah sampelnya ya. Ini adalah primer acak yang menempel di mana saja sehingga dia banyak membentuk produk ya. Kenapa banyak pita yang dihasilkan di sini? Karena tadi primer tadi kan menempel di mana saja gitu. Nah, primer yang menempel di mana saja ketika diapit dua primer yang saling berlawanan itu akan membentuk produk atau bands atau pita dengan ukuran yang berbeda-beda tentunya. Di sini dia menggunakan primer OPB sama primer OPT ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini loki 1, loki 2, ya loki 3, loki 4, loki 5 ya. Ini adalah sampelnya. Ini yang loki 1 ini tipe pitanya adalah monomorphic, loki 2 itu polymorphic ya. Ini polymorphic, sedangkan loki 5 itu adalah monomorphic. Paham ya sampai di sini? Nah, ini interpretasinya ya yang saya bilang tadi ketika suatu bands itu hanya smear saja yang muncul ya, karena kan kita masing-masing orang kan pasti berbeda ya. Ini kelemahan salah satu RAPD ini, setiap orang tuh menginterpretasikan datanya berbeda-beda. Karena kita melihat oh ini adalah bands-nya resolusinya baik gitu. Oh dia bilang ini ada smear ini gitu. Seperti yang contoh yang di sini gitu. Mana? Nah ini kita bisa lihat di sini ini band jelas ya, tapi di bawahnya kan ada bands juga tuh. Ini smear ini gitu. Misalkan orang yang lain menganggap itu smear, sedangkan kita menganggapnya ini jelas gitu. Kalau saya melihatnya ini jelas. Ini jelas. Anda coba di sampel 9 ya. Itu jelasnya banyak sekali. Yang smear itu bisa di hanya beberapa saja yang bagian bawah ya. Tapi bagian bawahnya juga jelas ini. Di atasnya paling bawah itu juga Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini interpretasinya bisa dilihat satu misalnya ini sampel. Ini sampelnya ya, tanaman, ini adalah bandnya, lokinya. Ini ada 1 0 1 1 0 nah seterusnya. Nah, ini adalah software ya yang digunakan untuk analisis RAPD ya atau antesis namanya. Nanti hasil akhirnya ya data kita input dalam bentuk Excel ya, kemudian diekspor ke dalam softwarenya sehingga akan menghasilkan dendrogram ya, seperti found phylogenetic, sehingga kita dapat melihat kekerabatan dari tanaman-tanaman yang kita analisis ya. Misalkan tanaman A berkerabat dekat dengan tanaman, misalkan di sini ternyata tanaman DPL 17 dengan DB11 itu memiliki kekerabatan terdekat karena dia muncul pada satu percabangan seperti itu. Ini adalah similaritasnya ya, sama. Oke, itu RAPD. Kemudian kita masuk ke dalam AFLP ya, Amplified Fragment Length Polymorphism ya, di mana ini merupakan marker molekul yang berdasarkan adanya amplifikasi yang selektif yang berasal dari potongan DNA. Nah, ini juga menggunakan enzim restriksi ya. Tetapi kita di sini setelah kita potong fragmennya dengan enzim restriksi, kemudian kita PCR dengan menggunakan probe primer ya, menggunakan probe-nya itu
menggunakan situs restriksi yang kita gunakan untuk memotong DNA tadi ya. Kemudian hasil amplifikasinya di elektroforesis ya, selanjutnya dianalisis dengan autoradiografi ya, seperti Southern blot ya. Nanti kita ada proses Southern blotnya ya. Nah ini tahapan proses untuk FLP, DNA digest dengan restriksi endonuklease, kemudian diligasikan dengan adaptor. Adaptornya itu menggunakan sequence primer dari situs restriksi tadi ya, dengan menggunakan PCR adaptor ya, kemudian amplifikasi, kemudian separasi dengan elektroforesis, baru nanti Western ya, analisis dengan autoradiografi. Nah ini dia juga berupa marker yang dominan ya, di mana hanya dapat mengungkap satu alel dominan tunggal saja, tetapi pada lokus yang sama ya. Nah biasanya juga kita dapat hasil deteksi DNA itu bervariasi tergantung ada atau tidak bands yang muncul ya. Misalkan ada atau tidaknya situs restriksinya, kemudiannya adanya penambahan DNA insert ya di antara situs restriksi itu yang terlalu besar sehingga akan memberikan hasil yang berbeda. Nah ini adalah simulasi ya dalam proses analisis FLP. Anda bisa lihat ini adalah fragmennya, di mana di sini ada situs EcoR1 ya, di sini ada situs MES1 ya. Nah ketika kita cut dengan menggunakan dua enzim ini, nah ini kita desain sebuah adaptor primer ya, kemudian kita amplifikasi dengan menggunakan PCR sehingga dia akan membentuk bands ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah proses amplifikasinya. Kemudian ada SCAR ya, atau sequence characterized amplified region ya, di mana ini fragmen DNA yang diamplifikasi oleh menggunakan primer yang lebih spesifik ya, 15 sampai 30 base ya. Ini adalah lanjutan dari analisis RAPD. Seandainya Anda ingin melihat lebih spesifik lagi terhadap gen-gen yang terdapat pada tanaman tersebut ya, sehingga Anda bisa melihat map ya, membuat mapping genetik dari suatu tanaman gitu. Sehingga ini merupakan dirancang dari sequence nucleotide yang dibuat dari fragmen RAPD tadi, hasil klonnya. Kemudian dia juga menggunakan PCR primer yang cukup panjang ya. Kemudian dideteksi dengan menggunakan elektroforesis pada gel agarose, bisa juga, tapi lebih banyak menggunakan polyacrylamide ya, karena lebih kecil. Nah ini adalah keuntungannya. Nah ini lebih cepat dan mudah digunakan, kemudian reproducibility-nya itu lebih tinggi ya, memiliki lokus spesifik, bersifat kodominan ya. Kemudian ada amplifikasinya biasa untuk identifikasi kultivar, lokasi gen, kemudian resisten penyakit dan pemetaan genetik ya. Nah ini adalah kelemahannya, membutuhkan informasi sekuen DNA yang spesifik yang digunakan dalam mendesain primernya. Oke, kemudian kita masuk ke DNA barcode ya. Barcode tentu sesuatu hal yang sekuen pendek ya, yang digunakan untuk identifikasi suatu spesies. Nah ini lebih spesifik. Barcode ini istilahnya sesuatu hal yang spesifik pada spesies tersebut ya. Misalkan Anda belanja di toko ya, ada barcode-nya, karena ini barcode ini hanya dipunya oleh spesies itu sendiri. Nah begitu juga dengan DNA barcode yang ada pada setiap spesies kita ya. Ada semacam DNA pendek yang bisa dijadikan, yang merupakan daerah yang conserve ya, daerah conserve yang tidak sulit terjadi mutasi pada daerah tersebut gitu. Kemudian barcode urutan DNA pendek yang digunakan untuk identifikasi spesies yang akurat ya. Urutan DNA pendeknya itu bisa mulai dari 400 sampai 800 base pair. Nah ini untuk aplikasi DNA barcode biasanya digunakan untuk mengenali spesies atau identifikasi, memastikan keamanan pangan, mengidentifikasi fase larva yang berbeda dengan fase dewasa, ya, mengontrol hama pertanian, melacak asal-usul faktor penyakit, kemudian serangan hama pada suatu area.
Kemudian ini kriteria ya, ketika kita melihat uh, pada suatu organisme itu memiliki sekuen DNA yang spesifik ya pada genomnya. Nah ini di mana syaratnya dia memiliki perbedaan dan variabilitas genetik yang tinggi pada tingkat spesies ya, sehingga ini uh, lebih memudahkan, lebih ada ininya spesifiknya ya. Kemudian memiliki ukuran sekuen DNA pendek sehingga mudah untuk diekstraksi DNA dan diamplifikasi. Kemudian dapat menggunakan primer universal. Nanti kita akan lihat kandidat-kandidat gen yang berpotensi dijadikan sebagai barcode ya. Yang pertama itu pada tanaman itu terletak pada daerah DNA chloroplasnya ya, pada daerah chloroplasnya, organel chloroplasnya. Di sini ada gen ACCD, METKI ya, ada RBCL juga, ada tRNL intron yang macam-macam ya. Ini universal bersifat setiap tanaman nih ada nih ininya, primernya, apa namanya, gennya. Kemudian pada fungsi itu pada daerah internal transcribe spares ya, atau daerah ITS. Kemudian pada hewan itu di daerah di DNA mitokondrianya, yaitu gen sitokrom C oksidase ya, atau CO1 ya. Ini biasanya juga digunakan untuk sebagai primer universal. Sedangkan untuk pada prokariot itu ada 16S rRNA. Oke, baik, sekian saja untuk perkalian kita kali ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik ya. Saya harap Anda dapat mengulang ya untuk memahaminya lebih lanjut ya, karena juga saya juga butuh pemahaman yang berulang ketika disampaikan sekali itu memang sulit untuk memahaminya. Silakan dibaca modulnya ditambah dengan informasi yang lain ya, buku, jurnal dan lain sebagainya. Akan lebih baik jurnal ya, akan lebih mudah dimengerti. Sebagai tugas nantinya saya minta membuat suatu makalah ya yang berkaitan bukan makalah, mereview sebuah jurnal yang memiliki topik mengangkat topik tentang DNA polimorfisme ini. Bisa macam-macam kan, tadi ada yang sebelumnya ada 4, sekarang tuh ada 6 gitu. Silakan masing-masing Anda mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan itu, memberi review terhadap artikel tersebut. Kemudian seperti biasa ya, Anda mereview sebuah jurnal dan itu dikumpul sebelum di minggu 14 ya, di minggu 14 silahkan dikumpulkan untuk review jurnalnya dan disertakan jurnalnya juga ya. Kenapa peneliti tersebut mengangkat metode ini untuk menganalisis keragaman genetik pada subjeknya, pada objek sampel atau sampelnya gitu. Jadi di situ Anda bisa melihat apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi keunggulannya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.